moments later. Video pembahasan kali ini saya akan membahas 7 materi pembahasan. Yang pertama yaitu static route, yang kedua yaitu alamat IP, yang ketiga subnet mask, yang keempat default gateway, yang kelima DHCP server, yang keenam DNS server, yang ketujuh yaitu web server. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu static route. Static route atau routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonversikan informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Baik, itulah tadi pemaparan pada materi pertama. Sekarang kita lanjut pada materi kedua. Baiklah, kita lanjut pada materi kedua. Pada materi kedua ini terdapat 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu IP address, yang kedua yaitu subnet mask, yang ketiga yaitu default gateway. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu IP address. IP address adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Sama seperti nomor pada alamat rumah, IP address berfungsi untuk memastikan data terkirim ke jaringan perangkat yang tepat. Rentang angkanya adalah dari 0000 sampai 255, 255, 255, dan 255. Yang kedua yaitu subnet mask. Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu pada angka biner 23 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar. Yang ketiga yaitu default gateway. Default gateway adalah alamat IP dari perangkat jaringan yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama yang mengarahkan lalu lintas data antar jaringan lokal atau yang biasa disebut LAN dengan jaringan lainnya seperti jaringan internet atau jaringan eksternal lainnya. Pada materi ketiga ini terdapat 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu DHCP server, yang kedua yaitu DNS server, dan yang ketiga yaitu web server. Yang pertama yaitu DHCP server. DHCP server adalah perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan, serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan yang sama secara otomatis. Kedua yaitu DNS server. DNS server adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Misalnya, saat Anda ingin mengakses facebook.com, maka server DNS yang akan mencari IP address dari Facebook sehingga komputer Anda dapat mengakses Facebook. Yang ketiga yaitu web server. Web server adalah perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data. Web server bertugas untuk menerima permintaan HTTPS atau HTTP dari pengguna internet. Setelah itu, web server akan menyediakan respon atas permintaan tersebut dalam bentuk halaman web. Baik, itulah tadi pemaparan pada materi ketiga. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari semua pembahasan tadi yaitu konsep-konsep yang saya jelaskan tadi merupakan bagian dari jaringan komputer yang memungkinkan komunikasi antar perangkat, alamat yang tepat, dan penggunaan layanan jaringan seperti internet. Semua ini mendukung konektivitas dalam layanan yang stabil dalam sebuah jaringan. Sekian video dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.